Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Khoir pada pembelajaran tema kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, yang akan dibahas pada pembelajaran ini khusus tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ustazah mulai, silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi menemukan informasi penting melalui bacaan dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Nah, sekarang pada layar ada bacaan yang berjudul peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, kita baca bersama-sama. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Setelah kita membaca bacaan di atas, kita dapat menemukan informasi penting dari bacaan dengan cara menjawab pertanyaan berikut yang berdasarkan pola 5W1H. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Nah, dalam bacaan yang dimaksud adalah bangsa barat adalah bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan samudra ke seluruh dunia. Yang kedua,
Apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Nah, faktornya adalah yang pertama gold, mencari kekayaan, glory, mencari kejayaan, gospel, menyebarkan keagamaan. Berikutnya adanya perkembangan teknologi pelayaran. Pertanyaan ketiga mewakili kata when. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Nah, ini disebutkan pada bacaan dimulai pada abad ke-15. Kemudian pertanyaan keempat mewakili kata where, di mana? Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Nah, ini dimulai pada tahun 1511 bangsa Portugis mendarat di Malaka. Kemudian pada tahun 1521 bangsa Spanyol mendarat di Maluku. Pada tahun 1596 bangsa Belanda mendarat di Banten. Nah, sekarang pertanyaan kelima, why? Mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang nomor 2, yaitu faktor-faktor yang jadi alasan bangsa barat melakukan penjelajahan samudra, yaitu gold, glory, gospel, dan perkembangan teknologi pelayaran. Berikutnya pertanyaan nomor 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tentu jawabnya adalah kondisinya sangat menderita. Setelah kita menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita tahu informasi apa saja yang dapat kita temukan dari bacaan yang sudah kita baca. Berikutnya, kita akan menemukan kosakata baku dan serapan dari bacaan yang kita baca berikutnya. Nah, kata baku itu apa? Kata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat ini dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan kata serapan adalah kata-kata yang bermula dari bahasa asing yang sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia dan sudah diterima oleh masyarakat umum. Nah, kata baku dan kata serapan ini dapat kita cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ustadzah minta kalian untuk membuka LKS-nya halaman 13. Kemudian bacalah bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Nah, nanti setelah kalian baca, kalian akan menemukan beberapa kata serapan. Di sini Ustadzah beri contoh kata serapan yang ditemukan adalah relatif, ekspor, dan imperialis. Kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, relatif mempunyai arti kata tidak mutlak atau nisbi. Kemudian ekspor mempunyai arti kata mengirim dagang ke luar negeri. Sedangkan imperialis mempunyai arti kata bangsa atau negara yang menjalankan politik menjajah bangsa atau negara lain. Nah, nanti kalian pada bacaan mencari kata-kata serapan yang lain yang mungkin ada dalam bacaan. Kemudian kalian berlatih untuk mencarinya pada kamus. Nah, berikutnya adalah membuat ulasan teks bacaan. Membuat ulasan adalah memberikan penjelasan dan pendapat atau komentar dari suatu bacaan atau cerita. Nah, membuat ulasan ini mempunyai manfaat, yaitu agar informasi penting yang ada pada bacaan dapat tercatat sehingga kita lebih mudah memahaminya. Nah, poin-poin apa saja yang akan kita masukkan pada ulasan itu diantaranya adalah judul teks, bagian yang paling menarik, informasi penting. Nah, informasi penting tadi berisi pertanyaan yang berisi jawaban dari pertanyaan 5W1H. Kemudian pendapat saya tentang teks ini, tentu berisi pendapat kalian tentang teks. Kemudian saya menyarankan atau tidak menyarankan, ini kalian pilih salah satu. Teks itu karena apa, alasannya apa. Nah, sebagai tugas, Ustazah minta kalian untuk membuat ulasan teks, yaitu teks yang ada di LKS halaman 26 dan 27.
Nah, ulasan tersebut nanti kalian tulis di buku tulis dengan cara mengisi poin-poin yang sudah Ustadzah sebutkan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustadzah tentang materi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang paham, bisa kalian hubungi Ustadzah melalui WA ataupun telepon. Nah, demikianlah dari Ustadzah. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.